masuknya beberapa pendeta Yahudi setelah mengajukan pertanyaan yang amat sangat sulit. Tidak cuma sangat sulit, amat sangat sulit, kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dan itu tidak bisa dijawab. Kata Salman Al-Farisi, "Wahai Abul Hasan, tolong Islam ini." Duh, emangnya kenapa Islam? Ini kalau tidak tertolong, ini Islam hancur, jatuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan satu episode dalam sejarah Islam yang menarik, yaitu masuknya beberapa pendeta Yahudi setelah mengajukan pertanyaan yang amat sangat sulit. Tidak cuma sangat sulit, amat sangat sulit, kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dan itu tidak bisa dijawab. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi, masih ingat tentang sahabat Salman yang berjasa di dalam perang Khandaq, mengundang datang ke rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian semua pertanyaan pendeta-pendeta Yahudi itu dijawab oleh Sayyidina Ali, dan akhirnya semuanya masuk Islam. Takluk, kalah dengan kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saudara-saudara, Sayyidina Umar bin Khattab memang selalu tertolong dan dibantu oleh Abul Hasan. Sayyidina Ali ini mendapatkan kunyah, julukan, yaitu Abul Hasan, karena putra pertama bernama Sayyidina Hasan, suami dari Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, saya ingin menceritakan sedikit terlebih dahulu tentang siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau itu putra Abi Thalib. Ya, Abu Thalib itu paman Kanjeng Nabi, jadi sepupu dengan Kanjeng Nabi. Nah, keluarga Abu Thalib itu punya putra banyak, dan kemudian kehidupannya tidak begitu baik. Maka kemudian Kanjeng Nabi menawarkan kepada pamannya yang lain agar supaya memperingankan keluarga Abi Thalib. Nah, diantaranya Abu Thalib itu punya dua anak laki-laki, satu Ja'far, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Lalu keduanya Kanjeng Nabi bersama, ini masih di Mekah ya, bersama kalau tidak salah Sayyidina Abbas. Lalu datang, dan akhirnya Ja'far diasuh oleh Sayyidina Abbas, dan Sayyidina Ali diasuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian dijodohkan dengan putrinya Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Kanjeng Nabi di dalam Sahih Bukhari, disebut sebagai pemimpin perempuan di surga. Mudah-mudahan santri-santri perempuan nanti ketemu dengan pemimpin perempuan di surga, yaitu Siti Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Hasan Husain itu adalah, kata Kanjeng Nabi, pemimpin pemuda-pemuda di surga. Allahumma, mudah-mudahan nanti kita ketemu di bawah kepemimpinan beliau. Nah, artinya yang nanti meninggal muda itu ketemunya dengan pemimpin pemudanya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, Allahumma amin, mudah-mudahan ya. Tapi Sayyidina Ali itu juga dijuluki Abu Turab. Abu Turab bukan karena punya anak namanya Turab. Turab itu tanah, pasir. Kenapa? Karena suatu hari, ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari, suatu hari Kanjeng Nabi datang ke rumah Siti Fatimah putrinya, lalu ditanya, "Mana suamimu? Aina ibnu ammika?" Di mana Kanjeng Nabi menyebutnya, bertanyanya, di mana anak pamanmu? Ya. Maksudnya adalah suaminya. Oh, di masjid. Nah, lalu didatangi, dicari oleh Nabi ke masjid.
ternyata sedang tertidur dan pakaiannya itu yang rida selempang yang dipakai itu terjatuh sehingga punggungnya itu kena tanah pasir yang ada di masjid itu. Jangan bayangkan masjid seperti hari ini, granit, ya, tanah, pasir. Terus dibangunkan oleh Kanjeng Nabi, disebut dengan, diundang dengan Abu Turab, ya. Nah, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pendeta tadi ini akhirnya setelah sahabat Salman Al-Farisi menjelaskan, kata Salman Al-Farisi, wahai Abul Hasan, tolong Islam ini. Duh, emangnya kenapa Islam? Ini kalau tidak tertolong, ini Islam hancur, jatuh ini martabatnya. Kenapa? Ada pendeta datang kepada Amirul Mukminin mengajukan pertanyaan dan tidak bisa dijawab. Kami semua terdiam. Begitu diberitahu, oh baik, kalau begitu, Sayyidina Ali kemudian memakai rida. Tadi saya katakan rida yang dipakai tiduran tadi itu, pakai ridanya, itu rida pemberian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Amirul Mukminin Umar Khattab. Sayyidina Umar senangnya luar biasa. Setiap ada kesulitan aku memang memanggil engkau, wahai Ali, kata Sayyidina Umar. Nah, pendeta tadi kemudian kami mengajukan pertanyaan. Kalau engkau, apakah engkau bisa menjawab seperti yang ada di dalam Taurat? Pertanyaan, jawabannya seperti yang ada di Taurat. Kata Sayyidina Ali, aku sudah diberi ilmu oleh Kanjeng Nabi 1000 cabang, dan di setiap cabangnya ada 1000 ilmu. Artinya Sayyidina Ali menjamin, tidak usah khawatir bro, tanya aja kamu apa yang saya jawab, ya. Oke, pertanyaan pertama begini. Apa yang menjadi gembok langit yang mengunci langit-langit menjadi tertutup? Gemboknya langit. Kata Sayyidina Ali, gemboknya langit itu syirik. Orang melakukan syirik, kemusyrikan, tertutup itu langit, terkunci udah. Makanya di dalam Islam Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia kecuali syirik kepada Allah. Ya. Nah, lalu anak kunci untuk membuka gembok itu apa? Kata Sayyidina Ali, syahadat. Kalau engkau membaca syahadat, maka pintu langit akan, gemboknya akan terbuka. Satu. Orang-orang Yahudi tadi kaget juga, karena yang di Taurat seperti itu. Yang kedua, kata mereka, jelaskan kepada kami tentang kuburan yang penghuni kuburan itu bisa berjalan. Loh, ada kuburan bisa jalan. Dan yang berdiam di dalam kuburan itu ikut jalan. Kata Sayyidina Ali, kuburan itu adalah ikan paus. Dan penghuninya adalah Nabiullah Yunus bin Matta. Nabiullah Yunus bin Matta. Nabiullah Yunus itu kan karena kecewa dengan kaumnya, lalu kemudian dia melarikan diri, akhirnya sampai di pantai, kemudian cemplung laut, ditelan oleh ikan paus. Tapi subhanallah kan, karena di dalam ikan paus itu bertasbih, hidup, dan minta ampun, minta ampunan atas kesalahan-kesalahannya, akhirnya diselamatkan. Jadi orang membayangkan masuk ikan paus ya sudah pasti mati. Jadi kuburannya, ya. Kalau tidak percaya dicoba. Silakan masuk ikan paus, nanti kan jadi kuburan di situ. Ya. Nah, karena apa? Karena bukan Nabi Yunus, meskipun namanya Yunus, ya. Kuburan dan penghuninya berjalan. Dijawab oleh Sayyidina Ali dengan enteng, yaitu adalah Nabiullah Yunus. Ya. Pertanyaan yang ketiga,
makhluk apa yang dapat memberi peringatan kepada kaumnya tapi bukan jin dan manusia? Makhluk yang bisa memberi peringatan kepada umatnya, kepada bangsanya, tapi dia bukan jin dan makhluk. Batin Sayyidina Ali, ini pertanyaan gampang ini. Jawabannya apa? Semut Nabi Allah Sulaiman. Ketika Nabi Allah Sulaiman mengumpulkan pasukannya terdiri dari manusia dan jin untuk parade. Tahu parade ya? Parade militer, unjuk kekuatan. Melewati ke sebuah lembah semut. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan nablu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Semut. Dan Nabi Allah Sulaiman diberi anugerah bisa mendengar percakapan semut tadi, sang ratunya. Ratu semut tadi ketika para pasukan militer Nabi Sulaiman yang sedang berparade tadi itu sampai di lembah semut, maka Ratu semut tadi bilang, hai semut-semut, masuklah ke tempatmu persembunyian. Jangan sampai terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, dan mereka yaitu Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak merasakan. Akhirnya semuanya masuk ke dalam semut. Kok ke dalam semut? Semut masuk ke dalam lubang di bawah tanah, selamat. Ya, gitu. Nah, tapi kalau hari ini ada orang ngaku bisa bicara dengan binatang, itu ya mungkin sedang stres ya. Pertanyaan yang keempat, tadi sudah 3 ya. Pertanyaan yang keempat. Makhluk yang hidup di bumi ini, jelaskan ada 5 makhluk yang hidup di bumi ini yang tidak satu pun dilahirkan dari kandungan ibunya, yang tidak lahir dari kandungan rahim ibunya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang pertama Nabi Allah Adam, lahir tanpa ibu. Yang kedua Siti Hawa, ibu nenek kita. Ya. Yang ketiga ontanya Nabi Allah Soleh. Ya. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidaim fasawwa wala yakhafu uqbaha. Yang keempat domba Nabi Allah Ibrahim untuk menggantikan Nabi Allah Ismail. Langsung diturunkan dari surga. Yang kelima tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu adalah 5 makhluk yang lahir di bumi ini tanpa ada ibu. Karena tongkat Nabi Allah Musa kemudian menjadi ular, tidak menunggu proses persalinan dulu kemudian lahir dari ibunya ular, enggak, ya langsung ya. Saudara-saudara, 4 pertanyaan itu 2 orang pendeta langsung syahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Keok dia. Keok. Tapi ada 1 tokohnya, tokoh pendeta-pendeta itu. Hei Ali, ya temanku sudah kalah masuk Islam, syahadat. Tapi aku ingin mengajukan 1 pertanyaan lagi. Kata Sayyidina Ali, kalau aku jawab, apakah engkau juga akan masuk Islam? Ya. Kalau engkau bisa menjawab, aku akan masuk Islam. Nah, pertanyaannya adalah tentang Ashabul Kahfi. Ceritakan kepadaku tentang orang yang sudah 300 tahun lebih mati, tapi bisa dihidupkan kembali. Enteng kan jawaban itu? Anda saja pasti paham, bisa. Surat Al-Kahfi. Tapi pendeta ini tidak puas hanya di situ. Jelaskan itu terjadi di kota apa?
Saat itu yang menjadi rajanya siapa? Lalu nama-nama mereka siapa? Gunung tempat gua itu berada gunung apa? Nama guanya nama apa? Kanjeng Nabi Sayyidina Ali kemudian menggunakan ridaknya dengan setengah duduk, lututnya didekatkan, kemudian diikatkan ridaknya. Saat itulah mendapatkan petunjuk dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung, dan beliau bisa menjelaskan nama kota itu adalah Apesus, nama rajanya Dekianus, yang dolim, yang kasar, kalau tidak salah dari Persia. Jadi sebelumnya ada raja yang arif bijaksana, tapi kemudian menguasai kota itu. Kota itu, saudara, kalau di dalam catatan sejarah, kota itu sekarang bernama Terse di Turki. Turki yang asli yang di sana, bukan Turki singkatan keturunan kidul. Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, itu orang Turki termasuknya. Ya. Nah, semuanya dijawab. Tapi dasar kepengen supaya tidak bisa dijawab, masih dikejar. Ya. Pakaian yang dipakai, perabotan yang dipakai, subhanallah, semuanya tampak jelas di hadapan Sayyidina Ali dan semuanya bisa dijawab. Tidak ada alasan lagi. Akhirnya syahadat juga masuk Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini sepenggal kisah tentang bagaimana kebenaran Islam. Kata Sayyidina Ali di akhir tadi itu, wahai pendeta, apakah aku sudah menjawab semua pertanyaanmu sesuai dengan yang ada di dalam kitab Tauratmu? Pendeta tadi tidak bisa mengelak lagi. Ya, kau telah menjawab, tidak ada satupun yang berbeda, yang berselisih dari apa yang ada di dalam Taurat. Akhirnya pendeta tadi juga masuk Islam. Saudara-saudara, mudah-mudahan, saya kemarin sudah menjelaskan, Yahudi itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu Zionis. Ya kan? Kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana Yahudi di Madinah yang munafik, tapi juga ada Yahudi yang Buhaira yang memberitahu kepada Abi Thalib ketika mengajak Kanjeng Nabi berdagang ke negeri Syam. Ya kan? Tapi di kitab Maulid Dibak juga dijelaskan ada juga pendeta Yahudi yang menyembunyikan kitab Taurat karena di situ ada kisah tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Tapi kalau Zionis itu sudah jelas Yahudi yang tidak baik. Karena apa? Karena seperti watak dari orang-orang Yahudi zaman dahulu. Kalau dia fair ya seperti pendeta tadi itu, mengakui kebenaran Islam. Karena tidak mungkin orang seperti Sayyidina Ali, orang yang beragama Islam itu bisa menguasai Taurat seperti mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar tentang itu. Pertanyaan itu langsung bisa dijawab tanpa harus buka Google dulu. Kecerdasan Sayyidina Ali menaklukkan pendeta-pendeta Yahudi. Insya Allah nanti lain kesempatan saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana kecerdasan, kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.